tahun 80-an tuh semua musik aku tonton tuh gitu. Aku malah mungkin mulai suka sama Depeche Mode pas tahun 90-an. Personilnya tuh kan awalnya 4, terus mereka bikin yang lagu I Just Can't Get Enough itu. Lagu-lagunya mereka banyak yang di remix sama DJ. Halo, saya Lutmila. Hari ini sih kayaknya kita akan ngobrolin soal Depeche Mode. Jarang nih kita punya narsum yang mau ngomongin satu grup yang nggak mainstream. Nah, Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Depeche Mode itu salah satunya. Nah, ceritain nih. Depeche Mode itu sejarahnya gimana sih dulu? Dari mana, terus awalnya siapa aja gitu. Menghela nafas panjang berarti ceritanya mau panjang ini. Begini ya. Jadi yang setauku Depeche Mode itu band dari Inggris, tepatnya dari Basildon gitu. Dan awalnya itu ini semua kalau nggak salah ya, pokoknya yang berdasarkan yang aku pernah baca atau apa. Kalau misalnya ada kesalahan atau apa, silakan di Komen di bawah. Ya. Jadi dari Basildon itu, dan awalnya tuh kalau nggak salah si Martin Gore ini personilnya tuh kan awalnya 4. Martin Gore, Dave Gahan, Andy Fletcher sama Vince Clarke. Nah pokoknya kalau nggak salah tuh si Martin Gore ini memang lagi nyari penyanyi. Terus suatu saat dia tuh ke satu bar, terus dia ngeliat si Dave Gahan ini lagi bawain lagunya David Bowie yang Heroes. Terus entah kenapa kayaknya dia langsung, wah ini pas banget nih buat penyanyi kita gitu. Oke. Awalnya sih personilnya yang 4 itu ya, yang terus mereka bikin yang lagu I Just Can't Get Enough itu pertamanya kan gitu. Waktu I Just Can't Get Enough masih Vince Clarke ya? Iya masih. Oh iya. Ya, memang betul. Soalnya itu kalau gue yang gue tahu, Vince Clarke emang pendirinya ya, foundernya. Iya, sama Martin Gore itu deh. Oh, sama Martin Gore. Oke. Vince Clarke itu kalau nggak salah dulu dia juga dikenal di banyak band gitu. Itu setelah dia bergabung sama Depeche Mode atau gimana? Nah, kaget gua. yang aku tahu dia pernah Erasure, terus Yazoo. Cuman nggak tahu deh, kayaknya Depeche Mode tuh 1981 ya kalau nggak salah. Kayak berarti sebelum apa sesudah ya itu, pas itu deket-deket. Ya mungkin kita mau coba untuk ini ya, Chronologically-nya. Kayak kalau nggak salah sih memang sebelum Depeche Mode dia di Yazoo ya. Ya. Kayak kalau nggak salah, iya. Sebelum Iya. Depeche Mode. Kayaknya sama hampir sama deh. Ya udah nggak apa-apa, kita diskusi aja nanti. Kalau itu silakan komen. Komen mulu. Itu Yazoo tuh yang Alison Moyet kan? Iya. Oh, oke. Oh, berarti oke. Berarti I Just Can't Get Enough itu masih Vince Clarke. Ya. Kemudian Vince Clarke dia bikin berapa album? Kayaknya satu album aja ya habis itu. Nah, setelah itu digantikan oleh Alan Wilder itu yang lumayan lama tuh dia, sampai terakhir kalau nggak salah Sound of the Universe kayaknya udah nggak ada deh, cuma tinggal bertiga. Oke. Nah, menurut Mila, musiknya Depeche Mode itu apa sih gitu loh? Apa sih dia tuh kategorinya apa? Karena kan tahun 80-an awal tuh masih post punk tuh. Iya. Kemudian baru ada new wave gitu. Nah, kalau mereka tuh jenis musiknya apa sih? Mungkin karena aku bukan pakar musik ya, tapi aku sebagai fansnya Depeche Mode, kalau bagiku sih Depeche Mode musik apa tuh musik yang menenangkan hati. Tapi kalau aku lihat kayaknya dia masuknya elektronika ya, karena dengan bunyi synthesizer-nya atau apa gitu. Cuman mungkin aku pernah baca, jadi dulu tuh mereka kayak justru masuknya tuh mungkin karena band baru, sama produsernya tuh sengaja dibikin yang easy listening, yang pop gitu, biar banyak orang yang suka. Tapi lama-lama akhirnya mereka bergeser jadi musiknya lebih, katanya ada yang bilang lebih dark dan syairnya juga lebih
personal kayaknya ya, itu berdasarkan pengalaman hidup masing-masing personalnya gitu. Tapi justru malah penggemarnya justru makin banyak, mereka main di Madison Square Garden, di arena-arena yang besar-besar gitu. Gue tuh pernah ngobrol sama Pak Yun bahwa sebetulnya di Depeche Mode itu Martin Gore yang banyak berkarya. Itu benar gak sih? Iya kayaknya sih, cuman memang untuk frontman Dave Gahan sih nggak ada yang ngalahin ya, maksudnya Yang lainnya. dia punya apa gini semua. Iya. Oke, gue ikutan deh. Iya. Dia flambo. Iya. Flambo? Kalau masakan flambe. Oh gitu, Kalau flambe. flambo enggak, dia showmanship-nya tuh ada gitu kan, dan dia emang dia cakep, terus pokoknya gitulah. Makasih. Loh, Kalau dan goyangan pinggul Iya. ada, kalau dengar suaranya tuh ngingetin itu sama David Bowie gak sih? ya mirip. Makanya pertama kali kan si Martin Gore juga taunya dia ini bawain Heroes-nya David Bowie kan. Oke. Tapi lucu deh, ibuku tuh kalau dengerin Depeche Mode gini, oh pantesan ya cara kamu ngomong aja tuh monoton, yang kamu dengar aja penyanyinya tuh kalau nyanyiin nadanya gitu. Oh ya udah. Yang membuat lu tertarik sama Depeche Mode, ya, itu kan padahal kan sebenarnya banyak band-band yang lain ya. Istilahnya waktu zaman-zamannya 80s itu. Lu emang dengerin pertama kali Depeche Mode tuh 80s. Itu tahun 81 itu ya. 81 itu ya. Iya, I just Ya, can't Just get Can't enough. Get Enough, terus People Are People, Oke. terus apa lagi ya album itu Ya, Shake ya, It, ya. itu. Master and Servant segala Ya, macam, ya kan. Master and Servant. Cuman kan lu nggak tertarik sama grup-grup musik yang dengan band yang istilahnya standar. Ada gitar, ada keyboard, ada drum. Karena yang gue tahu mereka synthesizer pop kan. Ya. Mainnya semuanya pakai synthesizer. Kenapa yang membuat lu tertarik? Karena apa? Karena itunya. Sebenarnya aku tuh bener-bener anak yang tumbuh di depan TV. Karena waktu kecil mungkin aku jarang ya main di luar gitu. Tapi ibuku orang tuaku lah membebaskan aku untuk nonton apapun yang aku mau. Nah, dulu tuh kan ada video Betamax itu kan yang namanya Top Pop. Nanti ada Top Pop berapa. Nah, jadi memang pas tahun 80-an tuh semua musik aku tonton tuh gitu. Aku malah mungkin mulai suka sama Depeche Mode pas tahun 90-an. Oh. Pas mereka udah mulai yang agak dark. Itu tuh gitu. Tapi dari mulai yang bukan kulitnya ya. Enggak, mereka pucat-pucat kayaknya orang Oke. Jadi dari yang mulai justru yang Just Can't Get Enough itu kan memang hitnya mereka yang pertama, tapi bagiku tuh justru malah ya udah gitu, nggak ya tahu tapi biasa aja. Belum Tapi sampai lo tapi begitu yang Shake the Disease tuh ini apa nih gitu, bandnya nih asik nih gitu kan gitu. Terus ya udah, apalagi yang pas Violator itu udahlah ya gitu. Oke. Tadi kan kita bicara masalah si Vince Clarke ya. Ini Vince Clarke yang gue tahu nih, kalau menurut pengetahuan yang gue dapat, Vince Clarke tuh bisa dibilang bapaknya synthesizer pop. Benar nggak? Setuju nggak? Karena kan dia bikin Eraser lah, segala macam, Yazoo yang implemen elektronik semua ya. Cuman dia kan foundernya tadi lu bilang kan, salah satu co-founder ya. Co-founder, oke, even dia yang pertama kali bikin itu kan. Tapi kenapa di dalam pertengahan perjalanan akhirnya kok dia keluar? Apakah yang lu tahu nih? Apakah ada kemelut di antara mereka? Dan malah masalahnya pas Vince Clarke keluar, Depeche Mode makin maju ya. Nah, itu kenapa tuh? Nah, itu mungkin harus ditanyakan langsung ke Tanya, biarkan itu jadi pilihan ini. Nggak mungkin nggak tahu, itu aku nggak pernah ini sih, aku cuma langsung tahu-tahu wah si Alan Wilder nih gitu. Tapi mungkin biasanya kayak creative differences ya, atau apa ya, atau konsep mungkin dia ngerasa ini. Tapi sesudah itu dia pernah ada kolaborasi sama Martin Gore namanya VCMG, jadi Vince Clarke Martin Gore. Oh gitu. Tapi ini bukan berarti ada kemelut di dalamnya. Soalnya gue sempat mikir kayaknya ini Vince Clarke orangnya bosenan gitu loh. Dia pindah ke ini band ini kan ya. Oke. Gitu. Nggak terlalu kreatif gitu ya. Tapi nggak ada kemelut yang lu tahu.
Ini yang pengen gue tahu nih, jangan-jangan sama si Martin Gore atau Dave Gahan kayaknya lebih pamornya lebih bagus. Enggak sih kayaknya Ya. Mungkin emang dia nggak ngerasa ini aja kali. Bukannya biasa ya zaman dulu itu orang loncat-loncat kemana-mana. Ya. Ya bisa jadi sih. Berarti ketika awal memang kesannya musik-musik di Depeche Mode itu kayaknya happy ya. Lebih pop, lebih inilah. Kesini ceria. kesininya makin dark Ya. gitu. Lo lebih suka yang itu ya, Ya. era-era yang itu ya. Jadi heavy music Ya. mulai ya. Tapi bagiku tuh bukan dark ya, justru tuh kayak soothing dan banyak lagunya dia yang akhirnya relate gitu ke aku, ke gue gitu pas itu saat itu. Cuman mungkin mau gue tambahin ya, selain dark, dia tuh kayaknya ada yang bilang musiknya mereka tuh Ambience. ya ambience, industrial music. Ya benar. Ya karena kan ada beberapa apa ya, kayak misalnya aku dengar kayak Marilyn Manson kan pernah cover Personal Jesus-nya. Nah, Marilyn Manson kan kayak Nine Inch Nails, kayak Marilyn Manson kan itunya tuh sukanya tuh masuknya industrial musik kan gitu. Terus juga vokalisnya The Killers itu dia juga dengerinnya Depeche Mode gitu. Jadi ya suara-suaranya juga mirip gitu kan kalau kita dengerin sih kayak gitu. Tapi kalau bicara gini ya, bicara mengenai musik kan tadi kamu Mila bilang bahwa makin kesini memang makin kayak makin dark, walaupun menurut Mila tuh enggak gitu. Gimana dengan liriknya? Wah, justru itu liriknya juga sih, maksudnya ada beberapa lagu yang ya itu benar-benar kayak ya relate banget lah gitu sama pada dekade itu pas aku ngedengerinnya dalam mood yang seperti apa dan dalam kondisi yang seperti apa gitu. Oh ini gue banget gitu. Gua tuh selalu memperhatikan judul-judulnya di Depeche kayak Personal Jesus, Shake a Disease, terus Blasphemous Rumors. Oke, terus itu maksudnya itu gimana ya? Itu kayak Shake a Disease itu hanya Shake the Disease. perumpamaan atau emang kayaknya banyak kan ya ini ya bukan metaphorically ya kayaknya ya. metaforik. Nah, tipe yang mana coba kalian Cel, gantian gue yang nanya. Dengerin musiknya dulu apa liriknya dulu? Kalau gua ke musik dulu baru lirik karena lirik Ya, dan kemudian baru karena bisa. begitu kita tertarik sama musiknya, kita kan dia nyanyi apa sih nih gitu kan ya. Kalau lo apa? Lo pasti ngeliat videonya dulu kan? Oh enggak. Jadi zaman dulu kalau kita belum ada akses buat Bisa itu salah satu pemicu juga bisa. Gue misalnya kita kenal satu band, ini keren karena dari videonya. Iya. Tapi kalau gue secara pribadi di Depeche Mode tadi ya, gue dengerin sih pertama ya karena gue main keyboard. Mereka kan sequencer gitu kan, mainnya kan synthesizer. Nah gue suka ngulik-ngulik gitu. Jadi gue memang biasanya musik dulu yang gue dengar, dulu ya, baru liriknya. Tapi kalau lirik kayaknya gue sih nomor 2 ini. Yang penting gue mainnya gitu loh, ngulik-ngulik. Nih, sekarang lo pemain keyboard. Oke, Nah, sekarang gue mau nanya. Gue pemain keyboard ya. Gue mau nanya. Berarti kan di Depeche Mode itu kan synthesizer based, Right? right? Oke. Menurut lo pada zaman itu synthesizer based itu umum nggak untuk grup-grup di Inggris, grup-grup new wave, grup-grup itu? Kalau post-punk udah enggak ya? Post-punk enggak kita masukin ke situ. Ya, post-punk juga enggak. Ya, cuman gini, yang gue tahu tuh zamannya era new wave ya, itu memang synthesizer bass pada bermunculan karena ya ditemukan nanti gue jadi sejarahnya new wave dong. MIDI kan? Ya, namanya MIDI. Ya benar. Di eranya Depeche Mode tuh banyak juga yang synthesizer bass, contohnya ya. Ya oke, Duran tapi mereka masih band. Ya. Synthesizer-nya kan dari si Nick Rhodes. Cuman yang model seperti itu banyak. Kayak contohnya A Flock of Seagulls. Ya, Flock of Seagulls. Terus Ultra Fox. Oke, boleh. Lu tahu juga kan. Terus satu lagi tuh grup Jerman juga ada kayaknya. Kraftwerk. Bukan Kraftwerk. Kraftwerk itu elektronik zaman dulu. Iya. Bauhaus juga. Bauhaus ya. Banyak, cuman kalau gimana ya, kalau yang Kraftwerk itu sama Bauhaus itu emang udah dark dari awalnya. Cuman kalau yang Depeche Mode, Kraftwerk bukannya yang kayak
Tour de France tuh lucu ya lagunya. Iya. Tapi kan kalau yang gitu kan nggak kayak. Nah sekarang konotasinya dark tuh gimana? Nah, makanya. Nah kan dark itu sesuatu kayaknya yang gimana? Soalnya zaman itu Ghost juga lagi naik tuh. Oh iya. Jadi banyak saling mempengaruhi. Iya kayak Joy Division. Joy Division. Terus apa? Bukannya nantinya jadi emo kali ya nantinya yang kayak gitu-gitu tuh nantinya pas tahun Yang nggak usah jauh-jauh lah. 2000-an jadinya namanya emo itu kali ya. EDM juga mereka dari itu EDM. kan, dari elektronik. Iya. Nggak dark loh emo. Ya. Iya. Menurut gue tuh it's Nah, only ini kan cuma pembicaraan kita sebagai orang yang suka Iya, musik iya, ya. Kita bukan Kita bukan bukan expert musik jadi iya. Ya, balik lagi Bener juga loh. ke Depeche Mode. Tadi kita ngomongin lirik ya. Pasti ada lirik yang berkesan buat lo. Jadi, nah ini gue Kalau lo bilang itu relate ke Ya. lo sebagai fansnya. lagu yang liriknya sebenarnya gini, kalau lirik tuh gak terlalu, cuman gue ada tato di sini itu liriknya Depeche Mode. Lagu apa? Lagu dari album Sounds of Universe yang judulnya Perfect. oh Sini 6 jam bikin ini gila sakit. Sounds of Universe itu tahun Yang ada 2000-an udah, berapa ya? dari 2012-an ya kalau nggak salah. Yang lu verse-nya, chorus-nya atau bridge-nya di situ. Ada Boleh lihat verse nggak? terakhir. Tutupin dulu kamera. udah jamnya. Bikin komen kalau mau lihat. Ya. Enggak. Kalau mau lihat di Kalau gue boleh tahu apa yang ini Ini kayaknya verse terakhir deh. verse apa terakhir. ya? Ya, Yang kata-katanya apa? in another lonely universe we laying side by side. No one's hurt and no one's cursed and no one needs to hide. Tapi itu wait, biasanya Dan gue bikinnya pas masih agak kurus jadi bener-bener sakit banget lemaknya dikit. Jadi sekarang udah chorus sama verse-nya yang lain. Sekarang gue berbobot ya, berbobot. Narasumber yang berbobot. Tapi Ya benar. tapi kalau misalnya mengenai relate ya. Gini, orang kadang-kadang hanya karena moodnya lagi begini. Dan you listen to one song gitu, Yeah. one particular song gitu, dan lo decide it's relate with me gitu. Tapi kalau enggak apa biasa aja menurut lo. Ada nah pas itu ada beberapa album yang bener-bener gue tuh dengerinnya yang wah ini kok sama itu yaitu yang Violator, tapi Violator pun masih ada beberapa lagu yang inilah yang lebih ada album yang Playing the Angel itu satu album bahkan jadi kayak ada tagline-nya gitu, pain and suffering in various apa ya, ada tuh di albumnya tuh ada tulisannya itu dari mulai track pertama sampai terakhir tuh bener-bener yang gitu. Nah itu sampai pernah apa ya, kayak ibuku kayak kalau aku mulai dengerin itu yang on repeat gitu, kamu nggak apa-apa gitu kayak takutnya. Iya. Padahal justru aku yang oh iya ini nih, padahal emang nggak apa-apa, emang dengerin aja gitu. Kalau yang di Depeche Mode yang ngarang lirik itu siapa? Ada yang Martin Gore, tapi pas udah kesini-sini banyak Dave Gahan juga deh. Kalau yang Sufferwell itu kalau nggak salah. Nah, Sufferwell tuh agak aneh nih. Jadi gini, sebenarnya Sufferwell itu mau dimasukkan ke album Playing the Angel. Cuman entah kenapa nggak jadi, katanya karena nggak sesuai sama mood albumnya itu. Jadi dia dibikin kayak single aja gitu. Cuman di apa namanya kayak the bestnya gitu, the best of the Depeche Mode tuh Dimasukin ada. single satu situ ya. Berarti sorry kalau gue nyimpulin, berarti lo lebih akrab dengan Depeche Mode yang di tahun 90-an daripada 80-an. Karena waktu 80-an banyak banget yang emang aku dengerin kan, yang dan semua bagi gue tuh musik 80-an tuh bener-bener yang mengiringi pertumbuhan gue, karena ya itu nggak jarang main di luar gitu, bener-bener di dalam rumah tapi nonton semua gitu. Terus nanti
kayak Duran Duran, Wham, ya pokoknya yang standar itu lah, Depeche Mode, kayak Kajagoogoo, kayak si apa Pet Shop Boys yang gitu lah. Berarti artinya gini Ki ya, kalau gue lihat dia sebenarnya 80 sudah suka sama si Depeche Mode, tapi lebih ini akhirnya. lagi saat di Ya, 90s. biasanya udah Gitu ya. makin gede kita, makin ngerti. Iya, dan seiring dengan dewasanya Depeche Mode kalau gue lihat musiknya semakin Iya. dewasa kan, bener kan? Dewasa. Atau mungkin sebenarnya gue baru mikir apa gue bukan yang terlalu orang yang ceria gitu kali ya, jadi makanya cocok gitu. Ceria maksudnya sering suka bercanda, cuman bukan yang gitu kali ya. Oke. Apa gimana? Kan tadi lu menyebutkan bahwa karakter lu yang apa suka yang ceria gitu ya. Musik-musiknya Depeche Mode itu sendiri gimana sih? Maksudnya apakah dia isinya yang ungkapan rasa hati mereka Ada. atau kritik sosial atau yang gimana sih sebenarnya Kalau yang yang kritik politik? sosial tuh kayak dulu yang apa ya, kayak Everything Counts tuh kayaknya tuh ya. Everything counts around the world. Everything counts. Juga Ya, itu juga kan why should it be you and I together you and I together in a harmony gue lupa tuh itu kan. ya. Berarti ada kritik sosial juga ya. Terus kalau yang Master and Servant itu juga ya. oh ya itu enggak itu Enggak. itu Bukan. gara-garanya Itu kenapa tuh? kalau nggak salah si Martin Gore itu pernah Nah, ini. hidup di Berlin kayaknya, dan dia ikut di party scene-nya di sana. Ya itu dia sempet kalau katanya sih dia yang ngikutin yang BDSM juga, jadi Master and Servant tuh dari waktu itu dia sempet ngikutin lifestyle kayak gitu kalau nggak salah ya. Silakan komen di tetep. Tapi emang kalau gue lihat ketika masih lengkap tuh Alan Wilder, terus terus Andy Fletcher. terus Andy Fletcher itu memang mereka ngalamin evolusi yang Ya. ini ya, yang gila. Dan Andy Fletcher si Alan Wilder tuh juga kontribusinya lumayan tuh. Iya. Jadi dia tuh gini, Enjoy the Silence itu aslinya tuh mau dirilis sebagai ballad kan, karena dengan liriknya yang Enjoy the Silence, jadi yang kayaknya yang hening yang gitu. Tapi Alan Wilder tiba-tiba dia punya ide, justru karena liriknya kayak gitu ditabrakin sama beatnya yang Enjoy the Silence yang kita tahu itu gitu, dan itu kan keren banget. Nah, terus gue juga tertarik sama video klipnya nih. Oh iya. Ntar dulu gue mau ngomong ya. Yang mana nih? Talk about video. Enjoy the Silence. Itu kayaknya mengandung arti banget deh itu video klipnya kan, kalau nggak salah dia tuh geret-geret kursi lipat nyusul, itu nanti naik ke gunung, pakai tapi- topi raja. Ya. Itu ada sesuatu yang mengandung arti nggak sih dalam video klip itu? Nah itu tunggu deh, di video klip in the room itu memang ada beberapa potongan-potongan dari video klip itu. Jadi si kursi itu enggak, si cape-nya itu rope-nya ya yang Jubah. jubah sama ininya ada dipakai sama modelnya. Nah tapi kalau gue bilang yang Enjoy the Silence itu ya dia sebenarnya kayak kayak orang yang di puncak dunia, tapi dia saking udah fed up-nya sama ini, jadi dia ada saat-saat dia kayak sendirian gitu nggak sih, dia menikmati. Makanya Enjoy the Silence. Sok banget ya, Gue iya, sok tahu. enggak Nggak kan ini kan Benar. kalau yang aku yang Make sense. enggak, tapi memang Depeche Mode kayaknya kalau untuk video klip memang mereka artistik banget ya. kan dia long time kolaboratornya itu si Anton Corbijn itu yang juga dia juga kerjasama sama U2. Dia fotografer, Oke. tapi akhirnya dia juga jadi sutradara juga. Iya yang bener ya, Enjoy the Silence. Jadi dia walaupun dia tampilannya sebagai kayak raja, tapi toh dia lebih milih dia geret-geret si kursi itu sendiri saking dia pengen menikmati silence itu kali. Oh. Bener gak sih? Nih, mengenai video klip itu pasti ada eranya ketika MTV masuk. Itu pasti eranya video klip di mana semua band itu jor-joran dengan MTV gitu ya. Bikin video klip dan sebagainya. Menurut lo naiknya Depeche Mode sampai dia menjadi sebuah band yang orang tuh banyak tahu, itu
ada hubungannya nggak sama video-video klip yang dibikin sama mereka? Iya, yang kalau buatku sih yang berkesan itu ya, yang apa, yang Enjoy the Silence itu, terus yang apa, nah di album Exciter itu video klipnya bagus-bagus sih deh. Exciter tuh tahun Exciter itu 90 berapa ya? Ada I Feel Love, ada Free Love, ada Good Night Lovers. Nah, kayaknya tuh waktu itu kalau nggak salah dibilangnya album Exciter ini yang kayak berbau-bau love-love-nya mereka itulah mereka. Semua ada Tematiknya. tiga lagu yang gue sebutin aja ada kata love-nya di title-nya kan. itu menurut lo dulu Depeche Mode itu sempat jadi gini, dulu waktu zamannya MTV, juran-jurannya itu tuh kayak merajai banget ya, gila ya. MTV. Nah, kalau Depeche Mode termasuk yang menjadi kesayangannya MTV nggak waktu itu? Kayaknya nggak terlalu ya kalau Depeche Mode ya, tapi ya bener-bener mungkin Depeche Mode tuh lebih apa ya, kayaknya nggak kayaknya kalau Duran-Duran kan iya. Depeche Mode pernah gak sih dapat MTV Video Music Awards gitu? Kayaknya enggak ya. Kurang ya, kalau boleh. Iya makanya. Karena kalau emang Duran-Duran tuh heavy rotation banget waktu Iya. di mana di MTV ya. Dan mungkin kalau di Duran-Duran tuh kan cewek-cewek gitu kan ya. Nah kalau di Depeche Mode tuh beda ya. Itu mereka lama-lama kan main kayak di arena yang besar-besar. Jadi mereka sendiri mengakui kok mereka waktu itu mau mengubah konsepnya dari mulai yang pop yang kayak awal-awal sampai ke sini nih. Mereka sempat kayak gimana ya kalau nantinya nggak laku atau gimana gitu loh kalau nggak salah. Tapi akhirnya ya mereka tetap mengikuti ininya mereka dan malah apa jadinya malah fansnya malah makin banyak gitu loh. Cuman kayaknya mereka kayak nggak perlu pakai video klip atau apa kali ya, emang suka aja gitu kali ya. Oke, sekarang gue tanya lu tadi ngomong barusan kan Duran-Duran ya kan. Nggak, Duran-Duran maksudnya kelihatan kan bahwa dia tuh targetnya ya selain karena mereka fashionable, cakep-cakep, kecuali Andy Taylor pemain gitar keren juga lah. Iya tapi tapi mainnya keren. Oke, kan jadi kelihatan targetnya itu selain ya masyarakat umum, terutama wanita-wanita ya. Cewek-cewek. Nah, Depeche Mode ini sebenarnya pangsanya tujuannya itu mereka mau ke mana ininya? Yang mendengarkan kalau lu tahu. Mungkin kalau band tuh ya sebenarnya dia menciptakan lagu ya sebenarnya awalnya buat diri yang sesuai sama merekanya sendiri kan. Tapi nanti ternyata mungkin mereka nggak ada, mungkin beda ya kalau kita kayak buka tempat usaha gitu, misalnya kita atau target marketnya siapa nih gitu, umur dari berapa, apa SES-nya apa. Nah kalau band kan sebenarnya enggak ya, dia bikin lagu aja kan, tapi nanti kan akhirnya akan tersortir sendiri nih apa namanya yang fansnya mereka gitu. Dan kalau nggak salah nama julukan buat kalau yang fansnya Duran-Duran kan Duranis. Kalau di Depeche Mode kalau nggak salah namanya Black Swarm. SWARM tuh namanya aja. SWARM. Agak meleset-meleset dengan Black Swan ya. Black Swan ballet. Yang ballet. Ini Swarm. Gila. Namanya aja udah Black Swarm. Keren kan? Iya. Itu ada lagunya. Enggak, nama fansnya sebutan fansnya di Depeche Mode itu deh kalau nggak salah. Tapi nggak tahu maksudnya cikal bakal ini tuh dari apa? Swarmnya itu apa maksudnya? Swarm itu kan kayak sesuatu yang merubung gitu. Warnanya ya itu nggak tahu bilangnya Black Swarm. Kayak bee itu. Ya. Yang gitu. Gitu. Tapi lo nih gini nih. Kalau kita tahu bahwa tahun 80 90, oke, let's say mereka adalah grup yang mulai besar sebelum Highlighter itu kali ya. Kemudian New Wave terus melewati era itulah. Fashion buat mereka gimana? Lo lihat. Oke lah, kita nggak ngeliat si Alan Wilder atau si siapa si satu lagi yang Andy Fletcher. Yang Fletcher gitu. Tapi kita lihat Martin Gore sama Dave Gahan. Kalau Martin Gore tuh dari dulu kayaknya ya itu ada pengaruh apa yang BDSM-nya kuat banget kan, dia suka pakai leather, terus kadang-kadang pakai kayak apa
yang baik topi yang kulit terus pakai suspender kan, terus rantai-rantai itu, dan kayaknya sampai yang mereka punya DVD namanya Devotional, itu dandanannya si Martin Gore masih kayak gitu. Nah kalau si Dave Gahan mungkin lebih fashionable ya. Dia sempat jadi modelnya siapa ya? Oh, dia suka banget katanya suits itu dari Marc Jacobs kalau nggak salah, yang gitu lah. Gitu. Kalau yang lain fashionnya nggak terlalu terhighlight ya mereka. Kalau Duran-Duran kan kelihatan banget ya. Gitu. Atau kayak Robert Palmer yang emang dia selalu pakai suits gitu kan. Terus atau siapa lagi? Spandau Ballet yang gitulah. Oh ya, David Bowie sih fashion gila. Gitu. Itu sih. Tapi gini, lo itu menyukai Depeche Mode itu as a whole band atau lo ngelihat each person tuh ada ininya keistimewaan? The whole band sih gitu. Karena aku coba dengerin projectnya Dave Gahan sendiri, projectnya Martin Gore sendiri, ya dengerin. Cuman akhirnya baliknya ke Depeche Mode lagi gitu. Itu even kayak Andy Fletcher sempat bikin solo. Nah, waktu itu tahun 2000 sebelum dia meninggal ya. Apa yang Andy Fletcher ya bikin? Nggak, ini aku ngomongin dia pernah nge-DJ di X2 Plaza Senayan. Itu Andy Fletcher datang sendiri pas album itu Songs of Universe kalau nggak salah, pas lagi itu. Jadi waktu itu gue lagi nyetir lewat Kemang Raya pas mau naik Prapanca itu tuh billboardnya gede banget. Gue pikir Depeche Mode-nya bertiga itu datang, ternyata cuman Andy Fletcher-nya nge-DJ di X2. Wah, tuh gila sih. Dia beralih ke situ. Apa? Beralih profesi ke DJ. Nah ya, ternyata gue juga baru tahu dia sempat nge-DJ dan sempat kena tangannya gitu. Oh, lo nonton lah, gila. Reach out and touch. Itu yang dia mainin lagu-lagunya. Iya, bawa ada Personal Jesus-nya juga gitu. Tapi yang nyanyi bukan dia. Mix. Dia nggak nyanyi, benar-benar nge-DJ aja. Dia nggak pernah nyanyi kan dia. Bukan, maksudnya ada penyanyi. Nggak ada nyanyi. Nggak ada ya. Cuman DJ set aja. Wah, itu gila sih. Tapi anyway, menurut lo sebagai fans, siapa yang paling bikin lo ngeliat ini lo, dia ini sebetulnya di Depeche Mode? Martin Gore kali ya sebenarnya. Kayak Nick Rhodes di Duran-Duran lah. Dia kayaknya di bukan sekedar itu controller The Controller. Nick Rhodes. Ya kayak gitunya. Dia konseptor juga dan sebagainya. Tapi ya nggak bisa tanpa Dave Gahan juga pasti gitu. Emang pas aja kan semuanya. Nah, sementara Dave Gahan buat lo tuh gimana? Itu dia frontman yang asik, terus tapi banyak juga perjalanan hidupnya dia itu yang gue merasa ada beberapa periode yang wah ini relate gitu. Apa perjalanan hidupnya gimana? Perjalanan hidup perjalanan ini. Oh gitu ya. Kayak gitu. Terus liriknya Sufferwell itu juga itu juga kalau didengerin kayak gitu deh. Terus A Pain That I'm Used To itu lagu single pertama di Playing the Angel tuh. Itu juga kayak gitu. As a fan, lo tuh mengkoleksi semua albumnya atau enggak? Dulu pernah, tapi terus banyak yang hilang-hilang. Tapi kalau di iPod dulu sama sekarang masih kesimpan lah di laptop atau apa, itu masih lengkap. Tapi lo tahu berapa album yang udah dirilis? Wah ini nih. Pokoknya dulu tuh Music for the Masses, Songs of Faith and Devotion, terus Violator, terus abis Violator itu Exciter kalau nggak salah, abis itu Playing the Angel, Son of Universe, sama itu ya Memento Mori ya. Itu studio album ya? Tapi nggak tahu nih, nggak hafal. Pernah bikin live album nggak dia? DVD. DVD. Yang Devotional itu juga direkturnya Anton Corbijn. Jadi ini dokumenter ya sifatnya ya.
Gitu. Tapi lo udah pernah nonton mereka konser? Aduh, sayangnya belum. Mudah-mudahan dikasih umur dan rezeki buat nonton. Tapi lu pernah dengar ada rencana-rencana di Pismo mau diundang ke sini atau waktu itu pernah? Paling deket waktu itu kemana ya? Hong Kong lah kalau nggak salah. Hong Kong? Iya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah apa Jepang lah. Di Jepang banyak yang suka tadi. Oh gitu ya. Jadi Asia Tenggara kayaknya kurang ya, Singapura, Malaysia. Belum kayaknya ya, belum kesini. Tapi kalau dia sampai kesini sih pasti nonton. Tapi gini, lo kenal mereka kan sejak Masih kenal mereka. Oh, gue kenal. Oh. ya, lo kenal mereka kan sejak Vince Clarke dan kemudian mereka lengkap jadi berempat itu kan. Kalau gue tanya gitu, lo mereka sekarang tinggal berdua, kamu pernah gak sih mikir kalau mau nonton gitu, gue pinginnya yang dulu bukan yang sekarang? Iya sih, kalau ditanya gitu ya pasti pengennya yang pas era yang mereka cuman kan mereka juga apa ya, musiknya kan evolve terus kan, itu yang ya pengen aja sih lihat yang sekarang nih kayak gimana. Tapi yang lu tahu sekarang kan tinggal berdua nih. Ada nggak sih sebenarnya additional musician yang dia pakai tapi terus dipakai gitu loh sampai bikin album yang berikutnya? Waktu yang di Exciter itu banyak banget dia pakai backing vokal cewek. Kalau di lagu-lagunya tuh kalau dengerin banyak tuh. Bahkan yang di lagu Good Night Lovers itu ada kayak Oleta Adams yang di Woman in Chains kayak gitu deh, pas itu dengerin deh. Woman in Chains bukannya Tears for Fears. Iya, tapi ada jadi kayak ada suara ceweknya gitu sama si Dave Gunn-nya kalau nggak salah itu. Ini tapi banyak kalau nggak salah ya, karena sambil inget-inget. Komen. Ngomongin album-albumnya mereka tuh sempat nggak sih mereka bikin album yang lo sampai bisa ada gue lupa sih yang live at the Rose Bowl ya, itu live tuh. Iya benar-benar tapi itu DVD juga bukan album ya. Serius nggak ada albumnya? Kalau nggak seinget aku nggak ada deh, tapi kalau DVD ada 2 tuh, yang live at the Rose Bowl yang si gambar itu kalau nggak salah Martin Gore pakai topi cowboy, berarti Violator kali ya, karena kan yang videonya Personal Jesus mereka jadi cowboy-cowboyan itu kan. Terus hate yang Devotional itu deh. Pernah gak sih lo dengar albumnya Depeche Mode? Absurd, maksudnya lo nggak kenal ini Depeche Mode yang lo tahu gitu? Enggak sih. Saking mereka tuh udah konsepnya ini enggak sih, tetap sampai akhirnya. Cuman yang dari mulai yang Sounds of Universe tuh Martin Gore udah banyak banget ya mulai nyanyinya ya. Kalau lagu yang Precious itu tentang pas Martin Gore kan going through a divorce. Jadi Precious itu dia bikin buat anak-anaknya gitu. Itu juga lagunya sedih deh. So sweet juga ya di Pismo ya. Aku sih yakin semua seniman tuh kan pasti mereka lebih sensitif, lebih bisa menuangkan pengalaman hidupnya ke dalam lirik. Itu caranya mereka mengekspresikan ininya kan, dirinya gitu. Iya, masalah di Pismo itu kan sebenarnya kan mereka synthesizer pop, ya kan? Sampai sekarang pun dia masih menggunakan synthesizer kan? Masih ingat elektronika mereka sekarang disebutnya ya. Nah, terus ingat nggak zaman-zaman 90s awal pertengahan itu kan grunge masuk, Britpop masuk, terus tapi Depeche Mode masih bisa bertahan. Kalau menurut lu tuh gimana? Kok hebat banget loh ini synthesizer pop, synthesizer ya. Karena mungkin ditambah waktu zaman-zamannya industrial pada nongol tuh, yang kayak Nine Inch Nails dan Marilyn Manson, pas Depeche Mode lagi bergeser ke sana juga, tapi tetap bawa elektronikanya itu gitu kali ya, nggak tahu deh. Apa? Sasa aja. Nggak sih? Nanti silakan komen yang lain. Gue rasa gue pendapat sama lu. Iya nggak sih? Iya. Kalau nggak mungkin Marilyn Manson mengcover lagunya Depeche Mode. Marilyn Manson emang cover semua orang. Iya, ini Tainted Love dari Soft Cell ya kan. Terus Depeche Mode yang Personal Jesus, sama apa lagi? Satu lagi ada deh. Ada lagunya. Itu lagunya Eurythmics. Oh iya? Carly Simon ada. This Dream. Sweet Dreams. This Dream mah hard. This Dream. Iya, itu hard. Ada lagu Carly Simon ada. Oh ya? Yang You're So Vain. Yes, serius. You're So Vain, gitu-gitu lagunya. Iya, ada. Wah, gue nggak tahu malah. Makanya gue juga main suka gue.
Kalau 3 lagu itu ya benar-benar 3 lagu itu aja dia udah meng-cover dan itu jadi hitsnya dia semua kan. Betul. Tapi kita kembali lagi ke The Ya, Beach. ke depan. Nah itu baru tuh yang makanya kalau kita lihat Depeche Mode tuh termasuk yang gue tahu, Depeche Mode itu termasuk salah satu grup yang jarang banget diangkat sama media. Salah satu oh ya. grup-grup. Tapi dia udah inducted Hall tuh iya loh Rock and Roll Hall of Fame dan menang dan sayangnya waktu Udah pemberian waktunya. itu pas COVID jadi mereka lewat online gitu nggak kurang afdol ya sebenarnya cuman ya nggak apa-apa lah. Tapi menurut lo, they deserve it or not? Iyalah. Long overdue. Asik. Long overdue. Bahasa Inggris. Abis makan French fries jadi Tapi kalau nggak bisa ngomong bahasa Inggris. kalau Long udah overdue. nggak ada Dave Gahan sama Oh, si iya. itu, Udah. Martin Gore Iya, udah legasinya udah habis. sudah. Mereka tipe yang ini ya berarti yang setia ya. Udah Alan Wilder nggak balik lagi. Oke, terus Andy Fletcher nggak ini dia nggak nyari pengganti gitu. Iya. Mungkin additional buat Musisi. buat kalau mereka konser ya mungkin ya. Tapi kalau buat di ini kan mereka berdua aja gitu kan. Ya. So yang original sebetulnya cuman si Martin Gore ya. Iya, yang dia co-founder kan, Iya. ditambah Vince Clarke. sama Dave Iya. Gahan. Originalnya cuman si Martin. Sekarang ini maksudnya tinggal. Sekarang nih fun facts-nya Depeche Mode yang lo tahu apa nih? Mungkin Fun fact. tadi itu ya. Oh, si Dave Gahan itu dikenal namanya tuh The Cat di antara paramedik di Los Angeles karena dia berapa kali OD dan paramediknya tuh yang dipanggil kebetulan petugasnya tuh katanya itu aja jadi aduh dia lagi sampai dibilangnya The Cat karena dianggapnya dia kayak punya 9 nyawa gitu loh nggak mati-mati tiap kali masih bisa apa namanya di Itu ya, tahun berapa tuh dia drug addiction? 90-an ya. Kali kok ini. Dari awal juga udah. Soalnya kalau gue lihat penampilannya waktu dari awal yang masih I just can't get enough kayaknya Masih cukup clean banget ya, clean masih banget sweet ya. banget, Masih kayak diatur sama sutradara. Iya, Gitu masih kan. cakep-cakep banget, masih muda. Ya mulai yang itu kayaknya Violator itu ya. Udah mulai ini kan. Sudah dia udah Violet tuh. Kayaknya itu sih. Oh iya Violet. Iya Violet kan. Terus kayak mengenai fashion gitu mereka tuh ini gak sih membentuk fashion juga gak sih? Enggak ya kayaknya yang nonton Depeche Mode punya karakter masing-masing. Tapi ya itu kalau misalnya kayak siapa ya yang Madonna yang semua fansnya Madonna saat itu dandanannya sama semua ya kan. Ini kayaknya enggak tapi ya persamaannya adalah kita sama-sama fansnya Depeche Mode aja. Kalau tampilan kayaknya nggak ada ya nggak yang itu kecuali itu kali ya, yang dandanannya kayak Martin Gore itu. Tadi menyangkut masalah bahwa lu bilang Depeche Mode ada sedikit ada fashionnya ya. Malah apa ya? Gue mau nanyanya sebenarnya dia nggak ada fashionable kalau gue lihat. Fashionable. Tapi gini, masalahnya namanya dia itu kan Depeche Mode yang gue tahu tuh kan Depeche Mode itu majalah ya. Itu kan dari bahasa Prancis. Oke. Dan itu dari majalah Prancis yang artinya tuh kayak apa ya? Kayak fashion itu selalu pergerakan fashion gitu loh gitu. Mungkin Depeche Mode ngambil nama itu maksudnya bukan literally di fashionnya mereka tapi mungkin mereka kayak menciptakan tren sendiri dengan musiknya atau apa gitu. Itu menurut gue ya. Oh, tapi terciptanya nggak tahu ya. Kalau contohnya kan kayak Duran. Kenapa Itu dia dari bilang- Barbarella. Ah, lu tahu. Lu Duranis ya? Gimana? Iya, Duran. tau gak dulu? Jadi Kita tuh Duran. pas ujian SD nih kan kamar tuh penuh poster-poster kan dari majalah High Vista gitu. Semuanya turunin lu biar kamu fokus padahal nggak ada hubungannya juga. Itu Duran juga gitu. Terus kalau jadi bersaudara sepupu nih cewek-cewek udah kebetulan berempat gitu. Nah yang satu udah ngetek gue Simon Le Bon, gue John Taylor, gue Roger Taylor, gue Nick Rhodes-nya. Andy Taylor nggak ada yang milih. Tapi ngomong-ngomong Depeche Mode nggak jadi rebutan buat lu kalian berdua gitu. Karena nggak ada temennya gue suka Depeche Mode. Oh gitu. Nah, itu yang gue mau tanya. Gue mau tanya sama lo.
menurut lo tuh banyak gak sih yang senang sama Depeche Mode? Eh, gue nggak tahu deh. Tapi yang sejauh ini Tapi lo Gua- ada kan temen-temen yang ada. ngefans Ada. seperti Ah, lo tuh ada. Tapi cewek, aduh iya, padahal Dave Gun kan keren gitu ya. Tapi jarang kalau kayak gue nyebut Duran-Duran itu AHA ya. Tears for Fears aja juga udah lumayan jarang tuh. Cowok yang banyakan yang tahu sih kalau Depeche Mode ya. Oh iya. Cewek nggak tahu. Gue pengen juga sih kalau ada yang tahu. Oh ini. Menurut lo musiknya Menurut lo? menurut lo Menurut lo? menurut Mila tuh musik Depeche Mode itu susah nggak sih kalau makanya jarang gitu loh orang. Gue sebenarnya nggak setuju ya musik tuh dihubungin sama gender sama kayak orang Pengotak-kotakan. musik ya either kita suka atau enggak gitu ya kan, karena kadang-kadang dengar musik apapun aja yang tadinya hening gitu kan, tiba-tiba dengar ada musik apapun aja kita pasti langsung gitu loh kayak yang gitu. Nah tapi memang kebetulan gue belum nemu aja kayaknya ya cewek yang bisa, mungkin ada beberapa aja lagu yang kayak yang mereka tahu hits-hitsnya tapi nggak yang sampai yang gitu belum kali ya. Tapi kalau ada sih gue pengen sih ngobrol gitu, pengen tahu. Oke, tapi sejauh ini lu pernah menemukan gak komunitas yang suka sama Depeche Mode di Indonesia? Enggak, tapi ya ada misalnya gue punya teman suka, ini teman suka gitu, teman suka. Tapi sukanya hanya sekedar beberapa Oh enggak, ada yang sampai kita ngebahas lagu, ngebahas ya trivia gitu, apa gitu kita bahas gitu, ada juga yang kayak gitu. Ada niatan dari kalian? Bahkan ada yang ada yang pernah nonton. Biasanya itu kakak kelas gue. Kakak kelas gue di SMA tuh dia sampai nonton Depeche Mode gitu. Di Singapura. Enggak, waktu itu di mana ya? Di Europe kalau nggak salah. Dia belum pernah sampai Asia Tenggara sih memang ya. Iya. Paling Jepang yang tadi lu Iya, bilang kayaknya gitu kan. waktu paling deket Asia di Jepang kalau nggak salah. Tapi emang Depeche Mode hebat loh, dia bisa bertahan sampai sekarang, hebat loh. Iya. One off ya. Terutama itu Dave Gun-nya bisa bertahan hidup. Iya. Padahal udah dulu aduh mati nih orang. Tapi selama eksistensi dia sampai sekarang ini kan ya namanya musik kan berubah dan kadang-kadang kan mereka mikirin juga kan masalah komersial. Masalah komersil bahwa dia coba untuk meramu lagu-lagunya yang agak sedikit kekinian. Itu terjadi nggak di Depeche Mode? Kayaknya enggak ya. Enggak, masih Apalagi pakemnya yang kemarin-kemarin itu maksudnya synthesizer. dari yang terakhir itu malah tahun berapa? apa? Terakhir bikin album yang tahun berapa? Ini Memento Mori yang Flash mati ini. Meninggal. So, musiknya gimana? Ya masih tetap, bahkan balik lagi kayak Masih dark dan ini ya mellow ya, karena Dave Gun-nya aja sempet yang dia cerita proses mereka rekamannya ya mereka kayak masih biasanya ada flash di situ tapi sekarang nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi dan kalau gue pikir mereka udah nggak mikirin yang gue harus bikin sesuatu yang buat menyenangkan publik gitu, kayaknya udah enggak kali ya. Tapi ya sebagai fansnya itu pasti ya akan ngikutin aja kan yang mereka bikin. Paling kadang-kadang juga agak tricky ya, pengen ngikutin maunya fans. Mungkin fans pengennya bikin lagi dong kayak yang dulu kan, ada yang suka kayak gitu. Tapi sebagai senimannya, sebagai musisinya kan dirinya evolve kan ya gitu. Jadi gitu. Tapi kayaknya kalau Depeche Mode udah nggak mikirin yang harus jualan banget gitu kali ya, atau gimana? Pernah nggak mereka kolaborasi dengan band lain atau featuring apa gitu yang? Mike Shinoda-nya Linkin Park pernah. Lagu-lagunya mereka banyak yang di remix sama DJ. Termasuk Mike Shinoda itu dia bikin Enjoy the Silence tapi ada masuk soundnya Linkin Park tuh, masuk banget tuh, keren banget tuh. Gitu. Terus dia waktu Achtung Baby YouTube anniversary yang keberapa. Jadi itu jadi masing-masing artis milih lagu dari lagu yang di Achtung Baby. Kayak misalnya Jack White yang White Stripes itu nyanyi Love is Blindness. Nah, si Depeche Mode bawain So Cruel itu. Gitu sih yang aku. Gue minta lo nyebutin kalau bisa 5
lagu-lagunya Depeche Mode Aduh. yang selalu ada. Dan lo nggak pernah miss deh lagu itu di tiap-tiap, mau di mixtape, mau apa tuh selalu ada 5 aja. Kalau gue jawab kayak Enjoy the Silence atau Personal Jesus kayaknya udah terlalu ini ya, terlalu mainstream, nggak apa. Gue akan milih lagu, gue akan sebutin ini yang ada apa ya, sentimen apa ya, ada memori apanya. Nah, lagu Hello itu karena waktu itu gue dengerinnya sama anjing gue yang udah meninggal. Oke. Terus tiba-tiba kita kita dia ikut aja dengerin. Itu gue dengerinnya on repeat gitu. Jadi gini, gue kalau tiba-tiba nemu lagu yang gue suka tuh gue bisa kayak terobses gitu loh. Yang itu benar-benar on repeat tuh. Hello itu sama si anjing ini, jadi dia gue peluk gitu. Terus udah gitu itu satu. Terus kedua Free Love. Nah, Free Love itu gini. Jadi kalau dengerin intronya ada bunyi tek 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 gitu. Pertama kali waktu gue dengerin itu di mobil, itu yang nyetir almarhum bokap. Terus beliau tuh gini, ini apa sih? Dipikir ada suara dari mobil ya, karena bunyinya tuh kayak emang kayak sesuatu yang kalau di mobil tiba-tiba kayak indikator apa kayak nyalain kayak bunyi ini kalau kita nyalain sen gitu, sen kanan sen kiri kayak gitu. Jadi dan itu tiap kali dengerin itu aku langsung gini, nggak inget ini lagunya sama itu. Real Love terus. Nah, Perfect itu karena ya itu sampai akhirnya gue bikin tato itu ada apa lagi sih, terus udah biarin Mas. nyaut terus ada Home. Aduh, itu Home tuh kayak yang Home Sweet Home. Ya bukan ya. Om itu statonya Devgan yang di sini kan Om. Iya nggak sih? Nggak inget ya? Gue nggak pernah perhatiin. Iya Om, tanda Om. Ini Home. Itu karena jadi kayak gue waktu itu pengen menemukan seandainya ada orang yang bisa kita sebut kayak yang di lagu Home itu. Jadi Home itu kan juga orang gitu, dan akhirnya sudah menemukan. Apa sih? Terus 5. Oh ada, ini berapa? 3 baru. Hello. Free Love. Perfect. Home. Udah. Last satu lagi. Loh, satu lagi. Shake the Disease. Gue tuh suka ngagetin ya kalau ngomong ya. Enggak apa-apa. Karena itu gak tahu itu lagu. Gue waktu itu pas baru pindah dari Jakarta ke Bali, yang gue dengerin itu mulu gitu loh, Shake the Disease gitu. Kayak ya mungkin ada gue agak mengartikannya agak too literal gitulah. Ya. I know. Lo? I know the story. Udah kan 5 kan? Udah 5, udah. Lo 3 aja. Udah, gue 3 aja. Gue sih sebenarnya di Depeche Mode lebih suka yang 80s sih masih, karena peran ininya lebih masih kental ya, synthesizer popnya, dan gak begitu dark. Ya gue emang gak suka dark gue. I just can't get enough lah yang pertama. 1. Kamu memang tidak pernah puas. Terus? Iya. Yang kedua itu People are people, so what should it be? Terus. Yang ketiga yang terakhir adalah Somebody. Banyak banget temen gue cowok suka Somebody. Iya, enggak, memang itu bagus soalnya juga apa. Nah, gue juga suka. Itu Martin Gore ya nyanyi ya? Martin Gore. Home juga Martin Gore. Iya. Martin Gore. Suaranya dia tuh lebih bergetar ya, kayak apa? Kayak justru kayak lebih ada sedihnya juga gitu kalau dengerin Martin Gore. Sama boleh bonus track nggak? Sedap. Bonus track. Side B. Sufferwell. Sufferwell itu benar-benar ya itu. Benar-benar itu kehidupan gue yang di video klipnya itu lah. Yes. Gue pengen nonton video klipnya jangan begitu. Ya. Video klipnya dark nggak? Enggak justru. Oh enggak ya. Dan happy ending. Oh gitu ya. Oke, kalau lo, nih SG. Gua Live in Silence. Oh iya. Live in Silence, Shake a Disease. Shake the Disease. Shake Disease. The Disease. Asik. Bentar lagi gue diomelin. Pengen yang berdark. Shake the Disease. Oke, terus? Shake the
sama Blasphemous Rumors. tes Itu refrainnya keren ya. I don't wanna start a blasphemous rumors, but I think that God has a sixth sense of humor. ya itu And when I die, I expect to find him laughing. lo dengerin Depeche Mode itu setiap hari pasti ada Depeche Mode atau enggak? Enggak, Oke. gitu. Sukses contohnya. Misalnya sekarang ini Ya, lagi sering Prince. Kenapa corek gua? Maksudnya jangan dipanjang-panjangin gitu. Terus Pet Shop Boys Pet Shop Boys. Oh iya, synthesizer pop ya. sama Tears for Fears. Tears for Fears. Anyway, Sesmila. Oh ya, kalau misalnya memang ini kan berdasar, ya gue bukannya membela diri, tapi maksudnya ini kan semua berdasarkan yang gue tahu, yang gue baca dan yang gue ingat. Gue bukan expert dalam bidang musik, gue bukan pengamat musik. bicara sebagai fans. Ya, sebagai fans yang ditodong untuk jadi narasumber. Ketahuan banget ya, kita kejam banget ya. Kejam. Oke, kalau gitu Pak, salaman dulu ya. Terima kasih. Tadi udah gua salaman lagi. Kayak lebaran salamanmu. Oke, Retrois. Kalau obrolan santai ini menarik buat lo, share, like, komen, dan subscribe. Oke, sampai di sini dulu. Selamat datang. Selamat tinggal. Apa? Gue jadi grogi. Oke, ya dadah. Bye-bye.